Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Anak-anakku semua, Bapak ingin mengingatkan kalian tentang tetap untuk menjaga protokol kesehatan di tengah wabah pandemi ini. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni faman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua telah berdoa dan mari kita semua menyiapkan diri kita untuk sama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran. Baik, anak-anakku semua, pembelajaran kedua kita lanjut dengan materi atau tema tentang surat Al-Kautsar. Tentu anak-anakku semua sudah tahu ya, terutama anak-anakku yang sudah mulai menghafal juz 30. Di dalam juz 30 ada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah salah satu surat yang pendek di dalam Al-Quran, yang mudah dihafal, yang mudah ditulis, dan mudah dibaca. Ya, surat Al-Kautsar ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti surat Al-Kautsar disebut dengan surat Makkiyah atau turunnya ya di kota Makkah. Nah, baik anak-anakku semua, mari kita sama-sama mempelajari surat Al-Kautsar supaya kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, siswa dapat membaca kalimat dalam surat Al-Kautsar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis kalimat dalam surat Al-Kautsar. Yang ketiga, siswa dapat menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna atau isi kandungan surat Al-Quran yang ada di Al-Kautsar. Nah, baik. Ya, pertama materi kita adalah membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Tentu, ya anak-anakku semua, surat Al-Kautsar ini tadi ya sudah dijelaskan bahwa termasuk juz terakhir atau juz amma, juz ke-30. Ya. Nah, karena Al-Quran cuma ada 30 juz, berarti juz 30 adalah juz yang terakhir. Nah, Al-Kautsar ini salah satu surat yang ada di dalam juz 30 tadi. Ya, terdiri dari 3 ayat, kemudian termasuk surat yang pendek karena cuma 3 ayat. Nah, Al-Kautsar ini artinya nikmat yang banyak. Ya, dalam satu arti Al-Kautsar ini disebut dengan nikmat yang banyak. Nah, dalam arti lain Al-Kautsar juga bisa diartikan dengan sungai, ya, nama sungai yang ada di surga, yaitu sungainya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga, ya. Kalau mudah-mudahan kita semua memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak masuk surga, maka kita semua akan meminum
air dari sungai Al-Kausar tadi. Ya, yang dimana sungai itu rasanya lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis daripada madu. Nah, itu sungai Al-Kausar. Setelah kita meminum air dari sungai Al-Kausar, maka kita tidak akan pernah haus lagi selamanya. Ya, tuh tidak mengenal haus. Di surga tidak ada haus. Setelah kita meminum air ya, meskipun hanya satu teguk. Nah, itu ya. Itu kelebihan daripada surat Al-Kausar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Kausar itu sungai di surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Atau Al-Kausar juga berarti nikmat yang banyak. Mari anak-anakku semua, sebelum kita membaca surat Al-Kausar, kita sama-sama membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian kita dilanjut dengan membaca surat Al-Kausar. Yuk, akhirnya salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah membaca salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kausar. Nah, ingat ya anak-anakku, yang perlu diperhatikan oleh banyak siswa adalah ya ketika kita melafalkan lafaz inna a'tainakal kautsar. Nah, ya. Lafaz inna itu panjang ya, panjang majais munfasil ya, panjangnya sampai 6 harokat. Karena itu ya anak-anak semua jangan sampai keliru karena bukan matobi'i itu ya. Ya kalau matobi'i panjangnya hanya 2 harokat. Baik, selanjutnya anak-anakku, setelah kita membaca surat Al-Kausar, kita akan mengartikan satu persatu ayat demi ayat dari surat Al-Kausar. Pertama, ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu, yaitu Muhammad. Ya, memberimu, munya itu kepada Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini artinya ya anak-anakku. Kemudian ya surat Al-Kausar penjelasannya adalah berisi tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Ya, inna a'tainakal kautsar. Al-Kausar adalah nikmat yang banyak. Perintah bersyukurnya apa? Ada 2. Ya, bersyukur ada 2 dengan cara kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan juga berkurban, anak-anakku. Ya, maksud dari kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu adalah kita jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua adalah hamba Allah. Hamba Allah tugasnya adalah menyembah Allah dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nah, ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah kurban. Kenapa kita harus berkurban? Maksud dari kurban itu adalah kita beramal ya, berkurban. Berkurban berarti sama dengan beramal sosial atau
membantu ya, perilaku sosial, bansos ya, bantuan sosial kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini berkurban. Ya, berkurban. Nah, artinya ya, kita disuruh sholat dan disuruh berkurban itu artinya kita selaku manusia itu bertugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada semua manusia. Ya, berperilaku baik, berperilaku sosial, bersosialisasi dengan baik kepada semua manusia. Artinya, barang siapa orang yang 5 waktunya tidak ditinggalkan tapi dia tidak berbuat baik kepada manusia, maka amalnya itu adalah amal yang terputus, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena perilaku sosialnya tidak ada alias buruk. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia. Nah, ini maksud daripada kita tidak meninggalkan sholat dan juga berkurban. Nah, bersyukur dengan cara tidak meninggalkan sholat dan berkurban. Nah, siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan mengadabnya. Dengan apa? Nikmatnya akan terputus atau keberkahan daripada nikmatnya itu tidak ada. Ya, ada orang kaya ya, tapi hatinya tidak merasa cukup. Ya, selalu kurang. Ya, sudah punya mobil 2, pengen mobil ketiga, pengen mobil keempat. Nah, ini ya, maka berkahnya akan terputus. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Cara bersyukurnya adalah tadi, fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholat 5 waktu yang utama, ya, kemudian ditambah sholat sunnah dan juga berkurban, ya, atau beramal sosial, ya anak-anakku. Nah, selanjutnya cara lain ya, dengan adanya perintah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu anak-anakku semua. Kemudian berkurban dan juga membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an juga salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semua tidak boleh ada yang malas mengaji. Ya, malas membaca Al-Qur'an. Ya, ini ya banyak ya di mana-mana itu ketika masih SD, masih sekolah dasar, masih SD kelas 1 sampai kelas 6 rajin ngaji. Kan tetapi setelah lulus SD boro-boro ngaji. Nah, ini salah. Ya, artinya orang ngaji itu seumur hidup. Ya, tidak ada batasannya. Masa batasannya SMP udah nggak ngaji lagi. Ini salah ya. SMP tetap ngaji ya, karena ilmu Allah itu luas ya anak-anakku. Dan mengaji Al-Quran tidak hanya cukup sampai usia SD saja, bahkan ketika anak-anakku sampai usia tua pun tetap mengaji Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tentu dengan harus menggunakan ilmu tajwid supaya sesuai makhrajnya, panjang pendeknya, gunanya, ya, dan bacaan-bacaan lainnya. Tuh yang harus kita bedakan. Nah, ya di dalam surat Al-Kautsar ini ya di situ ada inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ada huruf sa, ada huruf sa, ada huruf sod, ya, ada huruf sin. Nah, tentu ketiga huruf ini berbeda makhrajnya. Tuh, sa, sod, sin. Beda. Ya, jangan disamakan sa, so, ya, tidak boleh ini. Nah, kemudian
Jika ada huruf hijaiyah yang bertasdid, tasdid itu guna ya, yang seperti ini, yang di inna itu ya. Nah, membacanya harus ditekan karena setiap yang bertasdid membacanya harus ditekan. Seperti ada double kalimatnya ya, inna. Nah, inna itu seperti dua nunnya ya. Tapi memang kenyataannya dua, kan, tetapi ditasdidkan di situ. Nah, ditekan membacanya. Setiap yang bertasdid ditekan membacanya. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam panjang pendek bacaan. Jadi panjang pendeknya itu diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus seimbang bacaan panjang pendeknya. Nah, contohnya ini, ketika kita membaca huruf sya pada kalimat ayat inna syani'aka huwal abtar, kan beda ya panjangnya. Inna syani'aka huwal abtar, yang lainnya pendek, tapi ketika huruf sya dibaca panjang 2 harokat karena matobi'i. Ya, matobi'i itu apa? Sya. Tuh lihat coba tulisan sya. Ya, fathah bertemu dengan alif. Ya, itu namanya matobi'i. Nah, anak-anakku, supaya bisa tajwid, maka Bapak harap anak-anakku semua di rumah ngaji di TPA. Ya, supaya terbantu ya, materi yang di sekolah terbantu dengan materi yang ada di TPA, supaya anak-anakku semua dapat ilmu tambahan di TPA tentang tajwid. Nah, bagaimana ya, semuanya mudah kan, tajwid mudah asalkan kita mau belajar. Kemudian kita lanjut kepada menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Anak-anakku semua ya pasti ingat bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, ini anak-anakku. Coba perhatikan huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk adalah huruf hamzah atau alif. Alif ya. Huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk itu alif. Nah, huruf hijaiyah yang berubah bentuk itu ada nun, ada ain, ada ya, ada kaf, ada wawu, ada sa. Ketika disandingkan dengan kalimat lain, maka huruf hijaiyahnya berubah bentuknya. Kemudian huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya. Ada nun, ada ain, ada ya, ada kaf, ada sa. Jadi ketika nun ada huruf nun, nah itu bisa nyambung ke huruf setelahnya. Nun sama ain disambung bisa. Ya sama kaf disambung bisa. Nah, kemudian yang keempat ada huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ro, ya, ro itu tidak bisa menyambung huruf di depannya. Jadi ro itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian wa juga sama. Ya, kalau sebelumnya bisa, sebelum huruf wa bisa disambung. Nah, setelah huruf wa dan ro tidak bisa disambung. Nah, ini anak-anakku, ya. Kemudian selanjutnya, nah ya, selanjutnya nih kita harus rajin berlatih menulis huruf hijaiyah. Bagaimana cara menyambung hurufnya, bagaimana cara menulisnya, bagaimana kalau huruf itu dipisah. Nah, itu perlihatkan anak-anakku, dilihat di slide-nya atau di videonya. Ya, ketika hurufnya bersambung, bagaimana
di situ ya, di kotak yang paling atas. Kemudian cara menulisnya, tuh cara menulisnya itu cara menulisnya terpisah-pisah ya, ketika terpisah itu. Nah, seperti itu cara menulisnya. Kemudian huruf yang terpisah satu persatu hurufnya, nah itu bisa dilihat. Nah, semua ini harus kita pelajari karena Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Selanjutnya, mari ya, kita sama-sama menghafal kalimat dalam surat Al-Kautsar. Sama-sama kita menghafal ayat pertama. Kita membaca berulang-ulang setiap satu ayat 3 kali. Ayo, a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sekarang anak-anakku coba dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang tambah ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anakmu di sana membacanya lancar semua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari makna dari surat Al-Kautsar. Ya. Nah, surat pertama atau ayat pertama. Ayat pertama, karena Al-Quran Al-Kautsar ini ada 3 ayat. Nah, makna dari surat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh ya telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini juga ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad yang telah diberikan nikmat yang banyak. Adapun kenikmatan tersebut diantaranya adalah nikmat iman, ya, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kepandaian, nikmat rezeki, nikmat kedua orang tua yang penyayang, nikmat sahabat yang baik dan sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian ayat yang kedua, Allah memerintahkan kita dengan bersyukur karena Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat yang dirasakan oleh kita ataupun kita sendiri tidak merasakan nikmat tersebut, padahal nikmat itu selalu ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Kita tidak merasakan nikmat itu, tapi sesungguhnya nikmat itu seperti tidak ada nikmat tersebut, padahal nikmat itu selalu kita rasakan. Contohnya apa? Bernafas ya. Tuh ya, seperti kita tidak terasa nikmatnya bernapas, padahal selalu kita butuhkan nafas ini. Ya, tuh kan.
Ya, Bapak ngomong ini sambil napas tapi tidak terasa. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang tidak menyadarinya. Coba ya, tanpa nafas manusia akan mati. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua selaku umat Islam bersyukur dengan salah menjalankan sholat 5 waktu ditambah sholat-sholat sunnah yang lain dan juga memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Allah tapi diberikan kepada fakir, miskin, kepada tetangganya, kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini ya, sholat 5 waktu yang merupakan ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tuh anak-anakku. Jadi ya, seperti yang diceritakan di awal bahwa sholat adalah ibadah kepada Allah, sedangkan ibadah kepada manusia adalah dengan cara berkurban atau membagikan sebagian rezeki yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Ini bentuk syukur kepada Allah. Ayat pertama, ayat kedua sudah. Ayat ketiga sekarang. Ya, ayat ketiga Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, yakni kenikmatan mereka akan terputus. Tuh, ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya perlakuan mereka itu terputus, berkahnya terputus, kenikmatannya terputus. Nah, orang yang diberikan kenikmatan tapi dia tidak bersyukur, maka keberkahannya akan terputus. Ketika dia sehat tetapi tidak sholat, atau kaya tetapi tidak mau berkurban, ya, mampu tapi tidak mau memberi, maka kenikmatan kesehatannya dan rezekinya akan diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi serasa walaupun sehat ya tapi tidak sholat, gelisah terus. Ya, kaya tetapi tidak mau berkurban, ya, merasa kurang dan tidak cukup meskipun dia punya banyak kekayaan, ya, punya mobil banyak, tapi tidak merasa cukup karena keberkahannya terputus, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak mau bersyukur. Nah, ya, orang yang tidak bersyukur juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa la in syakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka aku akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini anak-anakku. Kenapa kita harus berbuat baik, berperilaku sosial yang baik? Karena kita semua hidup di dunia ini tidak sendiri, membutuhkan orang lain. Nah, dengan adanya mereka itu kita sama-sama saling membutuhkan, saling membantu. Coba anak-anakku ya, kita telusuri rumah kalian itu tanpa ada bantuan dari para tukang tidak akan bisa berdiri. Ya, tidak akan bisa berdiri rumah. Nah, oleh karena itu kita sama-sama saling membantu. Selanjutnya, nah, sikap peduli terhadap sesama itu juga harus kita tanamkan dari dini sebagai ya, supaya kita semua dapat mengamalkan Quran surat Al-Kautsar, ya, peduli terhadap sesama.
Peduli terhadap sesama, peduli memperhatikan kepada nasib orang lain. Ya, karena di dunia ini kita semua nasibnya berbeda. Ada yang kaya, ada yang belum kaya, ada yang senang, ada yang susah. Nah, ada yang sehat dan ada yang sakit. Karena kepedulian kita terhadap orang yang sakit, kita jenguk orang yang sakit. Ada orang yang belum bisa, kita ajarin orang yang belum bisa tersebut supaya bisa. Ada yang belum jadi orang kaya, maka harus kita bantu. Ya, harus kita bantu dengan semampu kita. Nah, peduli terhadap sesama juga disebut dengan sikap empati. Artinya kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu anak-anakku semua. Jika ada teman yang sakit, tentu kita harus merasakan bagaimana sih kalau sakit itu. Nggak enak kan? Ya, doakan teman kita yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ada teman tetangga kita yang belum makan. Nah, bagaimana sih rasanya orang yang belum makan itu? Pasti lapar, ya pasti perutnya sakit. Nah, karena itu kita harus membantu dia. Empati atau peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama itu termasuk sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku. Nah, selanjutnya contoh-contoh sikap peduli kita terhadap orang lain, yaitu peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Orang yang miskin, orang yang tidak mampu harus kita bantu. Apa yang kita punya? Makanankah atau pakaiankah? Nah, ya, infak atau sedekah itu kita berikan kepada orang yang tidak mampu dan juga kepada anak yatim. Nah, ya salah satu contoh selanjutnya adalah ketika Idul Kurban atau Idul Adha. Tuh, fakir miskin, orang yang miskin dan anak yatim juga harus diberi daging kurban. Yang harus kita perhatikan, yang namanya berbuat baik itu tidak hanya pada hari raya Idul Adha saja, tapi di hari-hari yang lain, di hari biasa pun kita harus berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Tengoklah saudaramu, tengoklah temanmu yang sedang sakit, lalu doakanlah dia. Ya, kalau anak-anakku punya kelebihan rezeki, maka bawalah oleh-oleh buah atau kue. Ya, ini sebagai bentuk peduli kita kepada teman atau saudara yang sedang sakit. Kemudian peduli kepada tetangga yang sedang terkena musibah, atau peduli kepada warga negara Indonesia yang sedang terkena musibah. Tuh ya, di belahan bumi lain, ya, atau di negara kita sendiri, ya itu ada yang terkena banjir, longsor, gunung meletus, kebakaran dan sebagainya. Itu namanya musibah. Ya, ketika ada orang yang terkena musibah, maka kita semua selaku umat Islam harus membantunya dengan cara apa? Memberikan sebagian uang kita, memberikan sebagian makanan yang kita punya atau pakaian yang kita punya, supaya mereka semua terbantu dan tidak merasa sedih lagi karena mereka kehilangan hartanya, ya, kena musibah banjir itu. Kemudian selanjutnya peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Nah, anak-anakku. Nah, ya, kita semua harus peduli kepada teman kita yang tidak bisa. Kalau ada teman yang tidak bisa, harus kita bantu, kecuali ketika ujian. Ketika belajar seperti biasa, bantu teman kita. Nah, ketika ujian,
maka tidak boleh ya kita saling membantu. Itu namanya contek mencontek. Ya, membantu itu ketika belajar seperti biasa, tidak ada penilaian, ya, tidak ada ulangan, tidak ada UTS. Kita bantu ya supaya teman kita ketika UTS nilainya bagus, ketika PAT nilainya bagus, ketika PAS nilainya bagus, karena dia tidak bisa. Kita bantu yang bisa kita bantu. Kemudian, nah anak-anakku, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Surat Al-Kautsar adalah surat yang pendek dalam Al-Quran, tepatnya di dalam juz 30 di Al-Quran. Surat Al-Kautsar berisi tentang apa? Pertama, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kemudian cara yang bersyukur ada dua, dengan sholat dan berkurban, atau dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah, dan juga dengan berperilaku sosial yang baik. Kemudian yang ketiga, ya harus kita jauhi sikap-sikap yang tidak atau menunjukkan tidak bersyukurnya kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak membantu orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Nah, ini anak-anakku, sikap yang harus kita tanamkan dari surat Al-Kautsar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua sehat walafiat dan anak-anakku semua terhindar dari segala virus yang sedang mewabah ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.